Selamat pagi sahabat GPIB. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Margareta Susanto Andris, Ketua Majelis Jemaat GPIB Torsina Surabaya. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui program Morning Call GPIB pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang esa, kami bermohon berkuasalah dalam pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan dapat kami mengerti dan kami dimampukan melakukannya dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membaca firman Tuhan ini dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Begini bunyinya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan mau melakukan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, perkenankan saya menyapa dan mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus bagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kiranya Natal Kristus yang membawa damai itu mewarnai kehidupan kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, Natal Kristus yang kita rayakan membawa sukacita yang besar bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan bukan hanya kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, tetapi kesukaan yang besar itu juga bagi seluruh dunia. 2000 tahun yang lalu, kelahiran Yesus pastinya membawa kesukaan bagi Yusuf dan Maria. Kesukaan yang mereka alami tidak lantas membuat mereka lupa akan tanggung jawab mereka kepada Allah, yakni melakukan perintah Tuhan dengan membawa dan menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus kepada Tuhan saat masih bayi, berdasarkan perintah Allah dalam hukum Taurat yang menyatakan bahwa setiap anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan mereka juga mempersembahkan kurban sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi tindakan Yusuf dan Maria ini adalah wujud yang pertama
ketaatan mereka dalam melakukan perintah atau hukum Tuhan. Sebagai keluarga Yahudi yang taat, Yusuf dan Maria sungguh menaati perintah Tuhan dengan mempersembahkan Yesus di Bait Allah saat genap waktu penahiran. Mereka menunjukkan bahwa mereka tunduk pada hukum Allah meskipun mereka mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, wujud pengakuan bahwa anak adalah milik Allah. Dengan mempersembahkan atau menyerahkan Yesus, Yusuf dan Maria mengakui bahwa Yesus adalah milik Allah dan akan dipakai untuk melaksanakan perintah atau kehendak Allah. Maka firman Tuhan pada hari ini menuntun kita sebagai orang percaya ataupun sebagai orang tua untuk meneladani Yusuf dan Maria dalam memperlakukan anak-anak sebagai milik Allah. Hal yang pertama yang perlu untuk kita lakukan adalah orang tua patut menyerahkan anak kepada Tuhan dalam setiap doa. Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus kepada Tuhan di Bait Allah. Orang tua masa kini pun dapat menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan melalui doa agar hidup anak-anak itu selalu dapat memuliakan Tuhan. Hal yang kedua, orang tua membimbing anak untuk mengenal firman Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria yang menaati hukum Taurat, maka setiap orang tua terpanggil untuk mengajarkan anak-anak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan cara membaca Alkitab secara bersama, mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup setiap hari, dan orang tua juga memotivasi anak untuk aktif dalam setiap pelayanan di gereja. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, maka hal yang ketiga adalah orang tua memberikan teladan hidup yang taat kepada Allah. Kalau Yusuf dan Maria menunjukkan teladan iman melalui ketaatan mereka dalam melaksanakan hukum Taurat yang adalah hukum Tuhan, maka anak-anak juga belajar banyak dari tindakan orang tua, bukan dari kata-kata saudara, tapi dari setiap tindakan perbuatan anak-anak bisa melihat, sehingga orang tua seyogyanya dapat menjadi teladan bagi anak-anak dalam hal berdoa, dalam hal membaca Alkitab, dalam hal taat dan setia untuk beribadah, juga bagaimana menunjukkan kasih kepada sesama, sehingga anak-anak dapat melihat karakter Kristus dalam hidup orang tua mereka. Saudara dan saya terpanggil untuk terus dapat mempersiapkan anak-anak yang adalah milik Allah itu, untuk mereka menjadi anak-anak yang berkualitas di tengah-tengah kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari sahabat GPIB, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami diingatkan kembali melalui firman-Mu akan ketaatan kepada perintah dan firman Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua untuk mampu menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan, supaya mereka semakin mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Mereka semakin kuat dalam iman mereka, dan hidup semakin mengandalkan Engkau dari hari ke hari. Mulai dari masa kecil mereka
sampai masa dewasa mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gerejamu. Tolonglah gerejamu dalam menjalankan tugas dan panggilan pengutusan di tengah-tengah dunia. Berkatilah bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan lengkapi dengan hikmat dan bijaksana dan roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk sesama kami yang ada dalam kondisi yang tidak baik, karena mereka menjadi korban dari berbagai bencana yang ada di Indonesia. Tuhan, berikanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan, pengharapan, dan sukacita. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang Tuhan pakai mengerjakan morning call, night call, GPIB, dan juga radio GPIB. Biarlah mereka senantiasa diberi semangat, hikmat, dan bijaksana untuk dapat menata layani di tengah-tengah program morning call, night call, GPIB ini, bahkan radio GPIB, sehingga setiap sahabat GPIB boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam setiap program morning call, night call, dan radio GPIB. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau serahkan semua aktivitas yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai, memberkati, sehingga hidup kami di sepanjang ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas para sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati.